Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Makif. Perkenalkan, nama saya Siti Azharatil Ahyana dari anggota Makif. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu guru BK yang ada di sekolah kami, yaitu Pak Mahmud. Saat ini, remaja sudah mulai memasuki fase pendewasaan dan banyak juga remaja lain yang salah pergaulan nih Pak. Jadi menurut Bapak, pergaulan yang baik untuk remaja itu yang seperti apa? Oke, pertanyaannya cukup berat. Pergaulan untuk remaja memang fase menuju kedewasaan setelah masa kanak-kanak ya. Tentunya di mana di sini ada perubahan yang cukup signifikan baik fisik maupun psikis ya. Jadi tidak hanya melibatkan pergaulan secara fisikly, tapi udah mulai baper istilahnya. Kalau anak-anak sekarang itu lagi bawa perasaan, dimana kita harus pinter-pinter milih circle pertemanan ya. Pertemanan yang baik tentunya pertemanan yang dimana isinya tidak membawa ras, suku, agama, bangsa, warna kulit atau apapun. Dimana di situ isinya saling mengingatkan, saling menegur, saling menasehati, gitu kan ya. Dimana ada teman-teman kita yang mungkin menyimpang atau ya agak belok ya, kita harus saling mengingatkan, itu kan ya tugas kita sesama teman ya, bukan jadi baperan terus malah jadi perselisihan, justru semakin mempererat ikatan pertemanan dengan saling mengingatkan. Lanjut pertanyaan yang kedua ya Pak. Oke. Kalau dalam pergaulan perempuan maupun laki-laki, sikap yang harus dikasih lihat itu kayak gimana? Tentunya ya dimana dengan budaya kita ini budaya negara timur ya, negara timur, dimana ada batasan-batasan antara gender, antara laki-laki dan perempuan tentunya tidak terlalu dekat karena belum ada, gitu kan ya, kecuali sudah ada ikan, sudah berumah tangga lain ceritanya. Kalau ini kan hanya pertemanan, kita harus tahu batasan-batasan, jangan melebihi batasan, dan sebagai teman yang lain kita harus Pertanyaan yang ketiga, kalau ada teman kita yang sudah masuk ke lingkungan pergaulan bebas, cara untuk menegur yang baik itu seperti apa? pergaulan bebas ini konotasinya banyak ya, nggak hanya pergaulan bebas ya mungkin sebatas berpacaran, tapi kalau lebih dari pacaran itu kan udah mungkin itu terlampau bebas ya, kita budaya timur nggak boleh, tentunya kita harus saling mengingatkan. Dan yang terpenting adalah tahu batasan, tahu diri, dan cara mengingatkan yang baiknya. Mungkin sebagai teman kita hanya bisa menyampaikan, di mana mereka kan masih ada orang tua, gitu ya. Gue sebagai teman gitu, misalnya bahasanya seperti ini ya, gue sebagai teman lo nggak nyaman melihat seperti ini gitu, apakah harus gue sampein sama orang tua lo, bahasanya gitu, apakah harus aku sampein ke orang tua kamu gitu biar orang tua kamu menegur, kalau nanti terjadi bablas gitu ya, kasihan orang tuamu gitu, masa depannya masih panjang sampai bicara bahasa seperti itu. Pertanyaan yang keempat, kita kan tahu ya Pak, di era sekarang banyak sekali beberapa perubahan dalam orientasi seksual, termasuk para penyuka sesama jenis. Bagaimana tanggapan Bapak dengan banyaknya kaum penyuka sesama jenis ini? Ini agak berat ini LGBT ya. Iya. Kalau dia LGBT itu penyimpangan di mana dia udah tidak tertarik lagi dengan lawan jenis. Yang menjadi pertanyaannya kenapa? Gitu kan, pasti ada suatu alasan gitu kenapa dia tidak suka pada lawan jenis. Kalau dia perempuan pasti dia suka perempuan, laki-laki suka laki-laki lagi, misalnya seperti itu ya. Itu harus kita telusuri dulu lebih jauh kenapa alasannya, gitu kan ya. Baru kita bisa ambil sikap, apakah ini bisa kita tegur cukup di kita, ataukah
harus orang tuanya ataukah ada pihak yang terkait yang lebih, misalnya seperti pemuka agama, itu ustadz harus melibatkan orang lain kalau misalnya sudah terlampau ke itu. Oke, pertanyaan yang kelima, menurut Bapak mengapa bisa ada orang yang menyukai sesama jenis? Ya sebenarnya bukan di sekarang aja ya, udah banyak kalau kita buka kisah-kisah ya dari Nabi, ya kan Nabi Lut kaumnya gitu ya. Jangan sampai hal seperti itu terjadi di kita gitu kan. Tuhan murka. Ini kenapa alasannya? Mungkin ini ya, mereka itu menjadi korban dari lawan jenis sebelumnya. Patah hati lah atau kecewa, beberapa kali kecewa dari lawan jenis, dari pacar atau sehingga mereka melampiaskan kepada ya udahlah daripada sama lawan jenis kecewa dulu, mungkin gitu, mungkin ini mah ya dari saya ya, atau mungkin dari lingkungan, tapi sepertinya sih banyak dari lingkungan, kayaknya lebih banyak dari pergaulan itu tadi. Makanya dari itu saya bilang di awal kita harus pintar-pintar milih circle pertemanan. Cuma hati dalam bergaul zaman sekarang faktor yang pengaruh banyak, bukan hanya teman tapi sosial media sangat amat berpengaruh ya. Kita lanjut pertanyaan yang ke-6. Hal apa yang harus dihindari dan diperhatikan sebagai remaja agar tidak menjadi orang yang menyukai sesama jenis? Tadi bisa jawab, sebenarnya udah terjadi ya, kita harus milih circle, tapi tentunya yang paling dasar adalah fondasi dari agama kita gitu ya. Jadi pertebal keimanan ya, dimana itu adalah pedoman kita untuk kita tahu batasan. Fondasi kita kuat maka tiang dan yang lainnya gitu ya. Fondasi agama pertebal. Terus yang kedua, banyak berkomunikasi dengan orang tua, orang dewasa, orang yang lebih tua, kakek, nenek, orang tua, ibu, ayah, paman gitu, agar kita bisa banyak belajar tentang pendidikan. Gitu. Menurut Bapak sendiri, perilaku yang seperti itu tuh wajar nggak sih di zaman sekarang ini? Sesama jenis. Mau sampai kapanpun, baik di zaman dahulu, zaman sekarang maupun zaman yang akan datang, itu adalah perbuatan yang tidak wajar. Adanya kita di sini kan karena adanya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adam. Iya kan? Iya. Pertanyaan yang ke-8, seberapa buruk adanya kaum penyuka sesama jenis bagi para remaja yang lain? Jadi kayak efek dampaknya gitu kalau teman sama penyuka sesama jenis. Ya jelas buruk kan, bisa terbawa otomatis. Hal seperti itu kan menular. Seperti penyakit. Lebih bahkan ya, dia cepat banget itu menular. Terlihat seolah-olah hal yang biasa. Kalau bahasa anak-anak sekarang kan tulang lunak lah, ngondek lah, ya kan ada yang juga yang nyebut circle berak lancar lah gitu kan. Nah, itu kan jadi hal sebuah fenomena yang nggak wajar gitu kan di antara kita, nggak baik secara kesehatan fisik maupun mental dan psikologis. Pertanyaan yang ke-9, dari beberapa data yang saya sudah baca, awalnya kaum penyuka sesama jenis ini tidak langsung menyukai, tetapi di awal mereka mencoba mencari jati diri mereka, mencoba kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu dengan semisal berdandan seperti laki-laki maupun perempuan yang berkebalikan dengan jenis kelaminnya. Apakah wajar mencari jati diri dengan hal seperti itu? Namanya mencari jati diri wajar, tapi namanya kita mencari sesuatu tanpa ada yang mengarahkan, maka kamu akan tersesat gitu kan ya. Tanpa adanya kompas, tanpa adanya tour guide atau navigator, kamu menuju puncak. Kamu kira-kira kalau nggak dimakan macan, nyebur jurang gitu kan ya. Sama aja kita masuk ke hutan dengan modal nekat, mencari jati diri tanpa pengarah gitu kan ya. Nah, dari itu tadi saya bilang harus banyak berkomunikasi sama orang yang lebih tua yang sudah mengalami kehidupan terlebih dahulu dan dapat pengalaman hidup gitu kan ya.
di mana sih itu, coba-coba itu dari mana awalnya, rasa ingin tahu, penasaran, sifat manusia itu. Karena tidak ada yang mengarahkan, sekalinya ada teman yang begitu, ya kan, coba-coba. Jangan kamu menyerupai perempuan atau perempuan, nah seperti itu kan ya. Ada penasaran, nyoba-nyoba, bukan nyaman sebenarnya, terpaksa nyaman, itu kan, terpaksa karena keadaan, akhirnya malah terjerumus. Tadi saya bilang, kalau tanpa nabi pas tanpa kamu itu atau di mana cara. Kita udah sampai ke pertanyaan. Oh gitu. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para remaja atau orang yang sudah terlanjur menemukan sesama jenis? Kesan atau pesan? Pesan. Kameranya ini ya. Obat. Ya. Cari teman, pilih kawan, cari sahabat. Silahkan. Ya. Kamu mau punya teman yang seperti apa, silahkan. Kalau mau punya teman yang agak lain bahasanya, silahkan. Tapi satu hal, waspada, kamu bisa terbawa arus. Ya, kuatkan pondasi iman biar kamu teguh pada pendirian. Ya. Kalau bahasa Jermannya, ulah kabawa sakaba-kaba. Baik Pak, cukup. Terima kasih Pak Mahmud sudah menyempatkan untuk diwawancarai. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Siti Azharatul Ahyana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.